Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati dosen pengampu entrepreneurship Syamsuddin Sirah. Mata'ana Allahu butuli hayatihim bisihhati wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab 3 atau chapter yang ketiga tentang kewajiban dan pembangunan yang berkelanjutan. Pada bab ini dimulai dengan bagaimana tentang keadaan bumi tatkala dalam keadaan krisis karena disebabkan oleh manusia itu sendiri, seperti perubahan iklim akibat peningkatan suhu rumah kaca, berkurangnya CO2, hilangnya pohon sebagai penjaga untuk banjir dan longsor, sehingga mereka menebang pohon secara liar mengakibatkan banjir dan longsor. Punahnya spesies dan hilangnya sumber daya genetik, dan masih banyak sekali yang kita rasakan saat ini. Namun setiap kejadian tentu ada hikmah yang Allah berikan kepada kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu hanya sia-sia kecuali ada hikmahnya. Dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di atas, kita dapat memetik suatu hikmah tatkala alam terjadi krisis. Seperti diantaranya ada inovasi-inovasi baru yang terbentuk. Dari kejadian itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden Kennedy, krisis merupakan peluang untuk berusaha. Seperti dia mencontohkan tatkala krisis selama perang Vietnam dan krisis minyak tahun 1973, Bill Gates dan Paul Allen membentuk Microsoft. Kedua, selama resesi tahun 1980-an, Microsoft memperkenalkan Word. Selama perang Teluk Pertama, Word with Wolf dan Eiffel PowerBook memulai debutnya. Ketika .com jatuh, iPhone masuk ke pasaran. Intinya di sini setiap krisis yang terjadi ada inovasi baru dalam entrepreneurship bagi pengusaha atau pengusaha-pengusaha. Selanjutnya, di dalam buku ini dijelaskan tentang bagaimana cara untuk menuju masa depan yang tahan terhadap iklim. Di mana pada masa ini para pengusaha berusaha untuk memberikan solusi bagaimana cara untuk bertahan ketika perubahan iklim itu terjadi, agar usaha mereka tidak ambruk atau bangkrut. Sehingga muncullah ide-ide baru dari para pengusaha agar usaha mereka tetap berjalan. Namun semua itu tidak akan terlepas dari perubahan iklim bagi pengusaha, seperti di situasi Asia Pasifik, di mana mereka memberi banyak peluang para pengusaha. Contoh populasi, air, dan keanekaragaman hayati, makanan, dan energi. Pertama, populasi. Populasi ini yang menyebabkan banyaknya bermunculan pembisnis atau entrepreneurship, karena semakin banyak manusia maka akan semakin banyak kebutuhan, hingga muncullah inovasi-inovasi baru sebagai kebutuhan manusia itu sendiri. Yang kedua, air, di mana air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Seperti kita ketahui, di Asia Pasifik banyak sekali yang kekurangan air. Di sini para pengusaha menemukan inovasi-inovasi baru atau peluang baru untuk usahanya. Bagaimana cara menyalurkan air bagi orang yang tidak mendapatkan air bersih, sehingga mereka membuat pompa air, transportasi untuk menyalurkan air, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keanekaragaman hayati.
Seperti kita ketahui di Asia Pasifik ini banyak sekali hewan yang hampir punah dan tumbuh-tumbuhan yang hampir punah, sehingga dibuatlah cagar budaya, cagar alam dan lain sebagainya. Sehingga para pengusaha dan inovasi ini menjadikan taman mereka sebagai rekreasi, sehingga akan menghasilkan keuntungan bagi para pengusaha atau entrepreneurship. Yang keempat ialah makanan. Makanan merupakan pokok kehidupan bagi setiap manusia. Namun seperti kita ketahui di Asia Pasifik ini banyak sekali kekurangan makanan sehat, sehingga para pengusaha entrepreneurship melakukan inovasi-inovasi baru bagaimana cara membentuk makanan yang simpel namun sehat lima sempurna. Yang kelima ialah gas dan suhu rumah kaca. Di sini yang membutuhkan kebutuhan khusus suhu rumah kaca seperti negara Australia. Mereka berkebutuhan khusus dengan batu bara, di mana mereka berkebutuhan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mereka melakukan kebutuhan mesin uap, pembangkit listrik, kertas dan baja. Namun di sisi lain mereka mengakibatkan iklim perubahan itu terjadi. Namun di sisi lain kebutuhan khusus harus terpenuhi. Inti dari pembahasan ini ialah bagaimana cara kita untuk bertahan hidup tatkala iklim yang sedang berubah, terutama bagi para pengusaha atau entrepreneurship. Bagaimana cara mereka menjadikan usaha mereka tetap berjalan dan tidak bangkrut. Oleh karena itu, mereka melakukan inovasi-inovasi baru yang tidak pernah ditemukan dari sebelumnya, sehingga mereka tidak bangkrut dari usaha-usaha mereka sendiri. Walaupun iklim berubah, bagaimana iklim berubah dengan sesuai situasi dan kondisi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.